Mengapa harus menikah kalau pada akhirnya terjadi perceraian? Ingin tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di-skip agar Anda mendapatkan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang Allah membenci perceraian. Mengapa hal ini kami angkat? Kami ingin menjawab, ada begitu banyak pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat keluarga Damar tentang perceraian itu sendiri. Sahabat keluarga Damar, satu hal yang sangat menentukan, suatu pernikahan yang akhirnya membentuk satu keluarga yang bahagia adalah pemilihan pasangan. Pemilihan pasangan ini sangat penting, sebab apabila salah di dalam memilih pasangan, maka akan terjadi berbagai macam masalah. Akan terjadi di antara pasangan saling menyakiti, bahkan saling melukai secara fisik, dan berujung kepada perceraian itu sendiri. Sementara kita lihat bersama bahwa perceraian tidak lagi menjadi momok. Bahkan di Indonesia terjadi tren peningkatan perceraian itu sendiri. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 yaitu banyak terjadi perceraian. Memang perceraian itu terjadi dikarenakan berbagai macam faktor. Tetapi apapun itu, yang saya mau katakan kepada kita, perceraian bukanlah solusi yang terbaik. Ada banyak korban akibat perceraian itu sendiri. Pernikahan saat ini tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral. Sepertinya orang terlalu mudah untuk menikah dan juga begitu mudah untuk memutuskan berpisah. Pernikahan tidak ubahnya seperti kita mau membeli barang. Kita coba dulu barang itu. Apabila kita menyukai barang itu, kita akan membeli. Tetapi kalau kita tidak suka, kita akan tinggalkan, kita akan biarkan barang itu. Apakah seperti itu pernikahan yang akhirnya berujung kepada perceraian itu sendiri? Sahabat keluarga Damar, apa kata Alkitab tentang perceraian itu sendiri? Di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16 firman Tuhan katakan demikian. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Sahabat keluarga Damar, sangat jelas firman Tuhan katakan bahwa Allah sangat membenci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan atau dipisahkan oleh siapapun. Itu sudah jelas. Oleh karena itu, kalau kita sungguh-sungguh membaca kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat di situ bahwa Allah kita adalah satu pribadi yang tidak suka dan tidak mau, bahkan dia benci perceraian itu sendiri. Tetapi toh ini terjadi. Apakah perceraian
tidak terjadi di dalam kehidupan keluarga Kristen? Yang saya mau katakan bahwa dalam keluarga Kristen pun ada begitu banyak perceraian terjadi. Saya tidak mau memperdebatkan tentang perceraian ini dilihat dari cara pandang kita tentang perceraian itu sendiri. Karena ada begitu banyak interpretasi tentang perceraian itu sendiri. Tapi saya mau mengajak kepada kita untuk melihat firman Tuhan. Bahwa dengan sangat jelas Allah membenci perceraian. Dan kami sebagai hamba Tuhan ada di dalam posisi ini. Maka dalam topik yang sebelumnya saya pernah katakan bahwa kalau mau bercerai salah alamat untuk datang ke kami. Sebab kami ada pada pandangan perceraian tidak boleh terjadi. Oleh karena itu seperti saya katakan tadi, pemilihan pasangan ini sangat penting. Sekalipun di dalam perjalanan keluarga-keluarga termasuk keluarga Kristen, di mana pasangan itu katakan, Pak Pendeta, inilah pilihan saya, kami sudah saling mencintai, tetapi toh bercerai. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa perceraian juga banyak terjadi di dalam keluarga Kristen? Sekali lagi saya mau tekankan kepada kita sekalian, keluarga-keluarga Kristen, pasangan-pasangan Kristen, kalau engkau sudah memutuskan untuk menikah, maka apapun konsekuensinya engkau harus menjaga pernikahan itu. Janji pernikahan yang engkau ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat itu bukan formalitas belaka, tetapi itu sungguh-sungguh janji kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan dengar. Hanya maut yang memisahkan. Apa yang menjadi faktor penentu agar perceraian itu tidak terjadi? Artinya keluarga akan langgeng, pasangan itu akan berbahagia. Ada dua faktor yang menjadi penentu menurut kami. Yang pertama adalah faktor keluarga itu sendiri. Bagaimana kita dibentuk di dalam keluarga kita, bagaimana anak-anak itu dibina oleh orang tua, bagaimana orang tua memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak-anaknya tentang kehidupan pernikahan mereka. Dan bagaimana orang tua mengajarkan anak-anaknya bagaimana mereka memilih pasangan, bagaimana kelak mereka berumah tangga. Ini sangat penting, sebab apabila di dalam keluarga itu sendiri tidak dipersiapkan anak-anaknya dengan baik, dan orang tua tidak memberikan satu keteladanan dan contoh, ini akan menjadi masalah di saat dia memilih pasangan dan di saat dia menjalani kehidupan berkeluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu faktor dalam pembinaan di gereja, secara khusus dalam pembinaan persiapan pernikahan. Ini sangat penting. Ada begitu banyak pernikahan yang saya temui di mana mereka mau diberkati, persiapan tidak ada. Tiba-tiba langsung menikah. Di gereja kami, sebelum masuk dalam pernikahan harus ada pembinaan, harus ada konseling pranikah 3 bulan. Dan itu wajib. Dan nanti dalam pertemuan terakhir 2 minggu setelah belajar selama 3 bulan, kami memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan berpikir kembali, berdoa kembali, apakah sudah benar. Dan nantinya dalam keputusan kalau akhirnya tidak melanjutkan, tidak ada masalah. Sebab pernikahan hanya sekali seumur hidup. Dua faktor ini sangat penting agar pernikahan itu dapat berjalan dengan baik.
Pernikahan yang berjalan dengan baik bukan berarti tidak ada masalah, tetap ada masalah. Tetapi karena dua faktor yang menentukan ini telah dilakukan, yaitu yang pertama tadi pembinaan di keluarganya sendiri dan juga pembinaan di gereja, maka mereka akan mampu menghadapi setiap badai persoalan di dalam pernikahan mereka, baik di saat mereka belum memiliki anak maupun setelah mereka memiliki anak. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, camkan baik-baik. Di saat engkau telah memutuskan untuk menikah, maka engkau harus mempertahankan pernikahanmu itu. Apapun yang terjadi, engkau harus mempertahankan. Sebab apa? Sebab Allah membenci perceraian. Bagi pasangan atau bagi suami istri yang sedang bermasalah saat ini, saya mau katakan kepada saudara, Allah membenci perceraian. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, kembalilah kepada janji nikahmu di hadapan Tuhan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Oleh karena itu, kami mau berbagi satu rahasia agar kita dapat menghindari perceraian itu dan kita boleh hidup sebagai pasangan yang berbahagia, hidup dengan harmonis, dengan langgeng sampai tua, sampai maut memisahkan. Saya mau katakan hanya satu rahasianya, yaitu di mana kedua pasangan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, rahasia agar tidak terjadi perceraian, agar kehidupan rumah tanggamu berbahagia, yaitu di mana kedua pasangan, sekali lagi kedua pasangan, suami dan istri, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tidak boleh hanya salah satu, hanya suami, istri ogah-ogahan atau sebaliknya. Tidak akan terjadi hidup yang langgeng. No, tidak akan terjadi. Itu rahasianya. Sebab dengan kedua pasang, suami istri, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, maka mereka pun akan saling mengasihi. Dalam segala kelebihan maupun kekurangan mereka akan saling menerima. Karena apa? Karena mereka sudah mengasihi Tuhan. Dasarnya jelas. Suami mengasihi Tuhan, istri mengasihi Tuhan. Maka akan berdampak. Mereka akan saling mengasihi. Mereka akan saling menerima. Mereka tidak akan saling menyakiti. Dan juga karena mereka saling mengasihi, kedua belah pihak, suami dan istri sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mereka pun tidak akan saling mengkhianati. Tidak ada perselingkuhan yang akan terjadi. Karena apa? Karena baik suami maupun istri, mereka sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan ya, hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan bukan hanya menjadi orang Kristen. Ada begitu banyak orang menjadi orang Kristen sekalipun dia pelayanan, dia pendeta, dia majelis, tetap terjadi perceraian. Karena bukan itu yang saya maksudkan. Yang dimaksudkan oleh Tuhan, mereka yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam standar dan kebenaran firman Tuhan. Merekalah yang akhirnya bisa menjaga janji nikah mereka. Mereka bisa bersama-sama bergandengan tangan. Jangan berpikir tidak ada masalah. Ada masalah, tapi mereka bersepakat. Mereka menerima bukan hanya kelebihan, tapi juga kekurangan masing-masing. Karena mereka menyadari mereka menikah bukan dengan orang yang sempurna. Sebab tidak ada yang sempurna. Justru dalam ketidaksempurnaan ini mereka saling menyempurnakan. Oleh karena itu sahabat keluarga damar, rahasia agar kita tidak bercerai, rumah tangga kita tidak terjadi kehancuran, perceraian, yang terjadi adalah keharmonisan, keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Maka saya mau katakan, kedua belah pihak,
Suami istri, hendaklah hidup takut akan Tuhan. Hendaklah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Engkau akan berbahagia. Ingat, Allah sangat membenci perceraian. Kiranya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi seluruh pasangan-pasangan, suami istri, seluruh keluarga Kristen. Kalau kau mau diberkati oleh Tuhan, engkau mau supaya keluargamu harmonis, hiduplah takut akan Tuhan. Kedua-duanya, suami istri hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.